Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas sebuah karya penting nih. Judulnya Pendidikan Kaum Tertindas atau Pedagogy of the Oppressed. Penulisnya Paulo Freire. Nah, sumber kita kali ini dari sebuah ulasan video yang ngebahas ide-ide kunci buku legendaris ini. Iya, betul. Paulo Freire ini kan pendidik dari Brazil ya. Pengalamannya sendiri cukup keras. Dia pernah merasakan kemiskinan. Jadi gagasannya itu lumayan radikal sih buat zamannya. Radikal gimana tuh maksudnya? Misinya kan katanya mau menggali intisari buku ini buat pendengar kita ya. Freire ini percaya pendidikan bukan sekedar baca, tulis, hitung biasa gitu kan? Betul. Dia lihat pendidikan itu sebagai alat. Alat buat apa? Buat bangkitin kesadaran. Ujung-ujungnya ya buat ngubah dunia, ngubah nasib kaum tertindas itu. Oke, menarik. Mari kita bedah nih. Nah, premis utamanya Freire itu, ini yang cukup nusuk ya. Dia bilang, seringkali sistem pendidikan yang ada itu malah melanggengkan ketidakadilan, bukannya menyelesaikan. Wah, jadi alat penindasan dong, bukan pembebasan? Bisa jadi begitu kalau nggak hati-hati. Ini pemikiran yang kuat banget. Lahir dari pengalamannya langsung mendampingi petani buta huruf di Brazil tahun 60-an. Terus ada konsep kunci yang sering disebut nih, pendidikan gaya bank. Bisa dijelasin sedikit nggak? Oh ya, pendidikan gaya bank. Jadi bayangin aja gini, guru itu kayak orang bank. Dia menyetor pengetahuan ke siswa. Siswanya diangkat kayak rekening kosong, pasif aja gitu. Cuma nerima, hafal, terus nanti ditarik pas ujian. Gitu ya? Persis. Nggak ada ruang buat mikir kritis, buat nanya, buat menghubungkan ke hidup mereka sehari-hari. Hampir nggak ada. Transfer satu arah aja. Bagi gantinya, dia nawarin yang namanya pendidikan hadap masalah atau problem posing education. Ini sifatnya dialogis. Dialogis? Maksudnya? Maksudnya, ada dialog, ada percakapan. Guru sama murid itu setara, belajar bareng. Mereka sama-sama lihat masalah nyata di sekitar mereka. Terus diskusi, cari solusi bareng-bareng. Ini beda banget kan? Wah, iya beda banget. Ini soal kesetaraan dalam belajar ya jadinya. Tepat. Dan ini nyambungnya ke gagasan Freire yang lain, yang juga cukup bikin heboh. Bahwa pendidikan itu, kata dia, nggak pernah netral. Nah, ini dia. Pendidikan itu tindakan politik katanya. Betul sekali. Konsep dialogis tadi itu ujungnya ke sana. Nggak ada pendidikan yang bebas nilai. Titik. Kurikulumnya, cara ngajarnya, bahasa yang dipakai, semua itu bisa dipakai buat orang nerima keadaan aja, atau sebaliknya, buat orang jadi kritis dan mau mengubah keadaan. Jadi bisa buat melanggengkan penindasan atau justru buat melawan ya? Iya. Makanya ini bukan sekedar soal kompetensi teknis ngajar, tapi soal rekayasa sosial juga. Terus ada istilah lagi nih, konsientisasiau. Penyadaran kritis itu intinya apa? Konsientisasiau. Nah, ini proses kuncinya menurut Freire. Ini bukan cuma sadar kalau ada masalah, tapi paham sampai ke akar-akarnya. Kenapa ada ketidakadilan sosial, politik, ekonomi. Nah, kesadaran ini yang kemudian bikin orang nggak lagi lihat penindasan itu kayak takdir, tapi sebagai masalah yang bisa dipecahkan bareng-bareng. Jadi baca situasi dunia sambil baca kata gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kritis terhadap realitas. Kalau dampaknya sendiri gimana? Buku ini kan udah lumayan tua ya, ditulis tahun 60-an. Masih relevan emangnya? Wah, dampaknya luar biasa loh. Dan awet banget. Dari program berantas buta huruf di Amerika Latin dulu, sampai gerakan pendidikan kritis di mana-mana. Bahkan sampai sekarang, buku ini masih jadi bacaan wajib di banyak kampus pendidikan. Oh iya? Masih dipakai? Masih. Ini nunjukin gagasannya itu kuat. Lintas waktu. Ya. Karena sayangnya, isu ketidakadilan kan masih ada aja ya di mana-mana. Masih relevan banget. Tapi pasti ada kritik juga dong. Nggak mungkin semua setuju. Sumber kita nyinggung itu nggak? Ada. Disebut juga kok. Kritik yang paling sering muncul itu biasanya soal bahasanya. Dianggap terlalu, terlalu teoretis gitu. Padat jargon filsafat. Jadi agak susah buat diterjemahin ke praktek kelas sehari-hari. Sulit dipraktekan gitu ya? Ada yang berasa gitu. Terus, ada juga yang nilai Freire ini terlalu idealis. Kayak, seolah-olah kalau orang udah sadar kritis, otomatis perubahan sosial bakal kejadian gitu aja. Padahal kan realitasnya kompleks banget ya. Oke. Jadi ada tantangannya juga ya buat menerapkan idenya.
Nah, kalau kita coba tarik benang merahnya nih buat pendengar kita, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari Freire ini? Kalau disarikan, mungkin ada 3 poin penting ya. Semacam peta jalan moral lah dari buku ini. Pertama, yaitu tadi, geser dari gaya bank ke dialogis. Ciptain ruang. Ruang gimana tuh? Ruang buat diskusi, buat saling tanya, buat berbagi pengalaman. Di mana aja, bisa di kelas, di komunitas, bahkan di obrolan kita sehari-hari. Hargai semua suara sebagai sumber ilmu. Kita ini bukan cuma ngajar, tapi juga ikut belajar. Jadi nggak terbatas di sekolah formal aja ya? Nggak harus, di mana aja bisa. Kedua, bangun kesadaran kritis itu, konsientisasial. Biasakan diri kita buat bertanya. Bertanya soal apa? Soal situasi di sekitar kita, ini siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Kok bisa gini ya? Dan yang paling penting, terus apa yang bisa saya atau kita lakukan? Sekecil apapun itu untuk dorong perubahan ke arah yang lebih adil. Jadi nggak cuma pasif menerima. Jadi aktif mempertanyakan dan cari solusi ya. Oke. Poin ketiga, Ketiga, selalu ingat pendidikan itu tindakan politik. Sadar kalau tiap pilihan kita dalam proses belajar, entah itu materinya, siapa yang terlibat, cara belajarnya, itu semua ada dampaknya. Jadi selalu tanya ke diri sendiri, pilihan saya ini lagi nguatin ketimpangan atau justru lagi ngelawan? wah, dalam juga ya 3 poin itu. Jadi intinya buku ini kayak ngajak kita buat nggak nerima gitu aja apa yang kelihatan normal ya. Harus terus nanya, terus bayangin dunia yang lebih baik. Betul sekali. Pendidikan kaum tertindas itu intinya ya manifesto tentang gimana pendidikan bisa jadi kekuatan pembebasan yang dahsyat. Memang bukan bacaan yang ringan ya, tapi sangat layak buat direnungkan. Kayak kata Freire sendiri ya, perubahan dunia itu mulainya dari cara kita lihat dunia itu sendiri. Dan kuncinya ada di pendidikan yang membebaskan. Iya. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda yang dengerin. Gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan prinsip dialog dan kesadaran kritis ini? Mungkin dalam langkah kecil dulu aja, di lingkungan belajar Anda, atau di komunitas, atau bahkan di percakapan sehari-hari. Gimana kira-kira?